sebagai tim yang pernah juara mungkin ini kayak menjadi misteri untuk kita sekarang tim Liquid ID apa yang terjadi? Kenapa mereka juga tidak mempertahankan mungkin banyak yang sering sebut tadi kita juga sempat membahas dengan Mas Ade ya For Fabian command, terus your team Aaron is banning. lagi kemana tapi itu dia EVOS. Iya Matrix dulu nih ya jaga-jaga aja lah ya karena untuk strat yang pernah dipakai Ruby-nya kan sempat juga fall off sangat-sangat jauh sekali. Tapi menarik ya, karena ternyata Baxia Your team is banning. bukan pilihan sama sekali juga untuk diambil seperti yang di-mention sama Lim di match kita yang pertama nih Lim. Di Mungkin- MPL, Baxia tuh sering banget nih kalau memang nggak diambil langsung I'm diambil. Ya, tapi di MPL agak Your sedikit team berbeda is treatmentnya. banning. Iya, mungkin dia lebih ke core-nya sekarang udah pindah Om. Udah nggak bisa lagi core di arah jungle. Apalagi ngeliat pattern jungle sekarang tuh banyak banget di mirror terus kan. Dan ketika sekali di mirror, tank jungle itu ruginya banyak. Makanya kayak Baxia, Fredrian itu jadi opsi yang bener-bener situasional pick banget. Atau dengan player yang bener-bener power banget dari hero-nya juga. Lunox Band ini ya jaga-jaga juga karena biasanya ketika ada Isansin, magical damage-nya tuh pindah ke gold lane Harit ataupun Lunox, tengahnya pakainya utility Om. Iya, tanpa Lunox ya berarti ya. Mid-nya nih. Jadi PR untuk Fight. EVOS nanti. Fight for the ultimate Kayak answer. Hilda dan melihat Swallow yang main, Yves sebenarnya bisa muncul, bisa saja muncul. Tapi banyak kontestasi juga untuk tabrak dengan Zoe, dilompatin dengan Gatot Katsura dan Haritnya langsung diambil nih. Jadi agak sedikit membatasi juga karena Isan sudah physical ya. Magicnya diambil ya buat jadi gold lane tadi. Yang sudah dibilang dengan Lim. 4 tapi Om. Ini Harit Joy Parsha, Radiant Athena kayak sakit juga Seger kepala ya? tim Liquid ini. Ya pastinya Nah, sekarang- untuk hero-hero Hero mid laner nih kira-kira nih Om. Apakah Zas akan muncul kembali atau mungkin If bisa Zas. menjadi pilihan juga kah? aku suka Vexana sih sekarang. Vexana. Kita belum lihat ya. Ya Vexana setelah hotfix kita belum lihat sama sekali juga dia muncul. Yang sebenarnya masih oke juga kalau mau pakai Yves juga. Tapi harus berhati-hati ya. Dan mereka wajib mempertimbangkan. Sudah dapetin Kalia mau dimainin dengan follow up-nya juga nggak nih kira-kira? Valentina? Valentina ternyata. Experience the youth Dan in Granger. Your this. team Alright. is picking. Oke, tapi nggak ada factor gold lane berarti ya. Karena Ruby gold lane sudah tidak ada, tidak muncul juga kawan-kawan. Mereka akan coba untuk adu scaling. Ini 3 farmer bisa gue bilang Om. Cici itu tipikal experience yang farming karena dia item dependent. Seenggaknya War Axe Brute Force deh. Kalau dia langsung lepas lane dari menit 5 itu bakal berat. Makanya kayak ini 3 farming bakal masalah kalau tim Liquidnya main agresif di awal Om. Karena mereka punya damage yang cukup dan Pakito ini untuk mengimbangi sebenarnya pergerakan dari Cici. Atau bahkan bisa lebih cepat. Yap, Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Kalau lihat dari source damage ini terlalu banyak magical memang. Cuma Pakito sprint, wow udah lama banget nih gue nggak ngeliat Pakito pelari. Oke. Salah satu- Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Dawn untuk bisa menyaksikan match yang kedua, game yang pertama EVOS versus tim Liquid ID. 5 seconds till the enemy Alright. reaches the battlefield. Gimana nih Om? Smash Pakito them. sprint Om. Kita udah lama banget lihat Pakito ya. Biasanya flicker kan. Deployed. Ya benar. Tapi kalau bicara soal sprint kita kan tahu ini Welcome to Aran yang Mobile bawain Pakito. Legends. Kayak awal kemunculan dia pun ya dia lebih sering buat main laning, pakai lane dan dia cukup tangguh lah dengan Pakitonya. So oke banyak pertimbangan ya untuk menggunakan dari Pakito sendiri. Tapi rookie versus veteran nih. Ada siapa tadi? Ada Albert dan juga Joe ya. Yang sudah mulai. Class of era berarti ya. Ya cuma banyak sih pembuktian juga dari para rookie, dari para young blood kalau mereka tuh nggak kalah juga dari mechanical. Mungkin kalau dari komunikasi mental dan makro iya, tapi kalau mechanical justru gua rasa rookie-rookie atau young blood ini menang loh Om. Kalau mekanik yes. Mungkin jam terbang sih yang bakal memupuk ya untuk adanya macro play yang bisa mereka mainkan juga. Pressure-nya Agresif banget EVOS di awal-awal. Bahkan kita lihat Albert udah mulai maju ke area terdepan, tapi Trashless barusan. Untungnya Ki masih bisa selamat tadi dengan 1 tidak strike guna untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Iya cukup aman. Tapi sprint Aran udah terbuka. Cuma untuk kabur aja sih. Ya biasalah match up sama Cici di awal pasti kena pressure. Cuma kalau untuk solo kill itu masih tetap susah Om. menarik sih. Apalagi Aran ngebawain konkasif juga ya. Berarti mungkin ngincernya ya clear line yang cepat. Kan ada Kapten nanti untuk menit awalnya. Ada 3 emblem mage nih untuk tim Liquid ID. Karena memang mereka punya 4 mage bahkan magical damage. Di fokus dari EVOS ini build-nya Silent Surf dulu atau ya antara Radiant Armor atau Athena Shield itu akan cukup bermanfaat nanti bagi EVOS. Dua-duanya Oke. pun gak masalah gua rasa.
Karena magical damage-nya ini bener-bener gede. Kabuki, Joe, sama Favian. Tiga-tiganya ini magical damage utama kan. Ini gak ada masalah. Kita pantau Favian dulu kali ya. Ini mid laner magang berarti ya. Baru Mid laner anyar ya. kita lihat dulu nih setup di turtle yang pertama. Berarti ini abang-abangan magang nih Elim ya. Itu dia. Ini udah abang-abangan juga tapi. Oke, Randy mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran dari turtle tersebut akan seperti apa lagi? Ki masih standby menjadi orang terdepan. Joe sudah mulai mendekat. Ada satu tadi miss pergerakan yang udah langsung dilakukan tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Joe. Hanya saja di bagian belakang ada backupan dari Federal Strike. Joe-nya berhasil langsung diamankan. Swallow masih sempat untuk bisa mengantarkan damage yang menuju ke arah Aran. Bahkan dikeroyok habis-habisan selesai. Wow, ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Early game dari EVOS yang dari tadi kita bilang ini bakal susah karena banyak banget hero farming. Ternyata Om berbanding terbalik. Ya, dengan sebuah team fight ya, meskipun mereka harus merelakan turtle mereka hilang, tapi mereka dapetin 2 poin kill yang memang sangat penting sekali. Dan dari talent prediction masih dengan 4 versus 2. Dan skor 2-1 juga ya, banyak ya. Cuma dari realize berarti ya yang 2-0. Wow, talent prediction by GoPay. Cuma ya ini karena memang keduanya juga based on perform mereka di last week, ini emang kerasa banget bedanya, bahkan bisa dibilang dari faktanya terasa banget undernya. Lagi belum ada poin kemenangan di Liquid ID juga. Dan seperti yang mau mention juga tadi di awal-awal, sebenarnya untuk turtle yang pertama tadi cukup impactful, apalagi untuk tim Liquid ID ya, karena mereka harus bisa memaksimalkan besarnya damage yang mereka miliki di early game, tapi mereka yang harus kehilangan anggota juga tadi. Bicara soal Kalea juga, untuk pancingannya sendiri, sebuah tsunami sudah disambut dengan Mountain Shocker. Yap, di zaman Force terlihat dari sudut yang berbeda. Sementara dari sudut kecil tersebut mereka semua berkumpul. 2000 gold nih sekarang nih. Angkanya sih ya bisa dibilang belum terlalu jauh, cuma Dibanting lagi dong langsung saja dari Trashless. Ke area terdepan disabut selesai Gatot. Nah, kan untuk impact jungle nih, mereka coba lagi retribution Albert ready dan akan diambil. Keuntungan berganda Kak. Sekarang terlihat dari EVOS dan Pakito dari Aran. Kelihatannya belum bisa bantu nih Om. Tempat yang lain sedikit lagi. Erlannya berhasil langsung diamankan sementara tadi tidak strike gak connect. Tapi Joe berusaha untuk bisa menggocek dan masih berhasil selamat dengan ada Federal Strike tadi yang langsung diambil dari Favian. Wow. Gocekan maut tadi ya Joe. Langsung bisa dodge dari 3 berarti in total. Federal Strike yang hampir on point tapi di area mid lane lagi. Randy. Yap. Oke, Randy sendirian ada 3 player yang harus dihadapi dan masih selamat. Ya Om. Wah ini temponya agresif banget loh Om. Padahal dengan Isamsin yang Hunter mau Blade of Despair Om. Itu item yang cepat dan bisa menyambut nanti untuk semua Tsunami Slam yang akan diantarkan menuju ke Albert juga. Dan glowing selesai untuk Swallow. Fight. Sakit banget apa yang terjadi? Swallow tertangkap basah. Yap, trapping yang tadi kelihatan ya. Sebenarnya itu udah memang area yang dijaga. Karena setup turtle selanjutnya ini bisa dilakukan lagi. Jadi Blade of Despair di sebelum menit 7 ini Albertnya tajir banget kali ini. Tajir melintir seadanya nih. Seadanya tajir melintir tapi turtle belum menjadi milik siapapun. Kita lihat Widinya, Avatar of Guardian langsung dikeluarkan. Tapi Tara! Albert benar-benar berhasil untuk bisa mencuri karena turtle tersebut. Walaupun untuk sekarang ada 3 player bahkan termasuk Albert yang harus menjadi korban Swallow dan juga Erlan. Itulah yang tersisa sejauh ini. Shutdown ya untuk Albert walaupun turtle kembali di secure. Tapi ini jelas ya dari Albert sendiri retributionnya tadi akan lebih enak karena levelnya juga berbeda. Tapi dengan tumbangnya dia juga ada sebuah shutdown yang membuat pemain dari tim Liquid ID ini bisa mengejar. Tidak hanya dari gold ya, tapi EXP-nya juga ya. Meskipun tertinggal sekarang, tapi mereka akan kejar secara perlahan-lahan. Dan bergantung masih dengan Kabuki nanti ya ketika ada tim fight besar. Apakah Kabuki bisa join dan melepaskan Chrono Dash-nya dia, damage-nya dengan Harit yang dipakai. Dan tinggal bagaimana Ki sekarang. Ingat di belakang dari Ki harus ada follow up yang bisa memadai juga dan itu harus bisa cepat untuk bisa memberikan instant damage, entah itu ke Widi yang sudah bagus banget di early game bisa langsung tumbang atau jemput siapapun nanti dengan follow up Mountain Shocker Albert akan bisa langsung memberikan instant pick up karena damage dari Albert ini untuk di early game bisa dibilang sangat strong sekali. Ingat tadi di bawah menit ke-7 itu sudah selesai BOD. Makanya nih, atau kalau misalkan ngomongin follow up ya, enaknya Erlan sih, salah satunya Erlan plus siapa Swallow atau Albert terserah, yang penting Erlannya harus ada karena Erlan yang bakal nambung stack Sky Pierce-nya kan ya hampir aja dibanting sementara kayak visionnya belum terbuka juga
Karena Albert ini udah di level 13 loh, cepet banget Arannya. Itu cukup cepat juga sih. Tapi Aran dengan tough boots harus merelakan mungkin bagian top ya yang diisi dengan Randy juga. Lihat bagaimana ke-reveal positioning dari pemain-pemain tim Liquid ID juga. Dan next item, Brute Force Breastplate untuk Randy. Couple ya bersama dengan Warwick. Wah, oke, langsung dibanting begitu saja. Sempatkah untuk mengeluarkan avatar? Tidak. Maka tadi terdengar ada flicker, Randy-nya terjebak. Has been slain. What happened? Oke. Itu dia pertukaran ya, yang mau tidak mau harus terjadi. Widih. Red team Mungkin turret gue has bisa been bilang destroyed. Liquid tahu di sana ada orang, di sana ada yang nge-trap. Bahkan ya Widih yang maju untuk ya dia buang semua skillnya. Tapi lihat Lord langsung diserang secara cepat kali ini Lung. Yap, sementara sekarang dari Lordnya akankah berhasil langsung diamankan? Dan benar saja, Lord berhasil diambil. Aran menjadi satu lagi nyawa tambahan yang diambil oleh EVOS. Ini dia yang gue maksud nih, ketika XP-nya bukan badan. Tanpa adanya roamer, mereka nggak bisa ngasih vision sama sekali. Cuma ini tipikal yang sama, karena Ki Yap, berhasil membanting kembali. Ajar lagi Joe. Wih, dan mereka masih lebih. Avatar Guardian. Albert yang berhasil diamankan. Zaman Force terlihat. Erlan siap untuk bisa menghabak dan juga menghantarkan damage-nya. Masih ingin maju. Tapi apa yang terjadi? Kalau langsung dibalikin. Tapi tidak sempat karena Kabukila yang menjadi korban. sayang banget tadi Chrono Dash-nya satu kali miss. Makanya di dalam zaman Force, dia nggak bisa nge-spam terus-menerus, tapi membalikan keadaan. Liquid, mereka nggak tinggal diam walaupun Aran hampir Nyaris aja tadi sih tumbang. sebenarnya. Yap. 3 lane yang sekarang dimainkan dengan EVOS juga, meskipun banyak kerugian. Aku bisa bilang kayak EVOS mereka bisa unggul lebih jauh, tapi mereka memilih untuk melakukan tim fight di posisi yang cukup dalam tadi. Sehingga membuat tim Liquid ID mereka bisa bertahan di dalam sana. Dan yang cukup memudahkan untuk mereka bisa defense dari skor yang Red pertama. team turret has been destroyed. Oke, tapi ya gue ngelihat dari defensifnya Liquid ini tetap masih kuat kok. Dari Favian, dari ya mungkin bantingan lagi. Red team hero has been Jebakan. slain. Jadi kelihatan banget memang dari pick off yang diinginkan oleh EVOS berjalan dengan sangat baik. Follow up damage-nya juga cukup. Dan gue ngelihat dari momennya Liquid, mereka nggak ada kesempatan balikin. Oh, apa yang terjadi? Lo. Hampir saja Oh, lo itu. Kabuki. Sementara Kabuki, 1v1 situation satu yang terakhirnya. Mau tidak mau Fabian harus mengeluarkan Carfed Rise Strike guna untuk bisa memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Oke, curtain call. Curtain call. Feather Rise Strike. Dan sejauh ini tidak strike-nya. Benar-benar dimaju dan berhasil tadi membanting arah Winnie. Apa no Guardian. Sekarang Erlan yang berhasil mundur dengan satu flicker dan juga Joe menjadi korban. Arannya terjebak. Randy menjadi orang terdepan. 3 member dari Liquid yang harus hilang. Bahkan sekarang 4 member dari EVOS, mereka siap untuk memancing Holy Defense, untuk memancing Best Turret. Dan Fitness Strike mau nggak mau harus digunakan untuk defense kali ini Om. Yap. Oh nggak mau sih, tapi secara mid lane mungkin ya untuk tim Liquid ID sendiri, Fabian bermain dengan sangat bagus loh. Kita melihat bagaimana dia bisa menjaga jarak di bagian belakang sehingga dia sangat sulit untuk bisa di pick off. Cuman PR-nya sekarang adalah Albert ini sudah terlanjur jadi. Mungkin seperti kayak Widih sendiri ditangkap tuh langsung tumbang. Wah, ilah ada bocah ini Depok, dia. bocah Depok. Ini Ada dia, Race Boy ya, guys. MPL ID, ex-streamer kawan-kawan. Ada Race Boy yang lagi restream juga. Kalian bisa kunjungi channel official restream MPL ID. Mantap boy. Udah pindah kan dia nggak di Depok lagi tuh ya. Udah nggak jadi warga pindah, Depok makanya lagi dia. ya guys. Iya, oke. Lordnya Lihat beberapa player. Sementara Lord akan langsung diambil, akan langsung diamankan. Tinggal strength dan juga Tsunami Slam tadi berhasil mendapatkan kararan. Bahkan di bagian belakang coba lihat Widih. Kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Ada Randy yang mencoba untuk bisa mengejar karya terdepan. kebingungan. Mungkin itulah satu kata yang cukup untuk mendefinisikan Liquid. Mereka coba untuk buka Aran bersama dengan Widih, tapi gak mendapatkan hasil baik. Bahkan Lordnya bisa diamankan secara cepat, dan sekarang mereka kehilangan Aran. Push yang akan berbahaya banget dilakukan oleh EVOS. 6.000 gold Om, angka yang jauh banget. Ya mungkin difference-nya memang sangat berasa sekali. Tapi yang paling berasa siapa yang diambil dengan Tsunami Slam? Dan ada berhasil lagi tadi Tsunami Slam. Bahkan untuk sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi dari Lord menjadi satu pengawal utama.
Mafiannya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Begitu instan, begitu luar biasa. Tapi sekarang dari base-nya pun terbuka begitu bebas dan Jo mencoba untuk bisa memetakan, tidak bisa. Kabuki sendirian tidak akan sanggup dan selesai. Wipe out tadi yang menjadi penutupan yang cukup manis pastinya, melihat EVOS yang bangkit dengan sangat-sangat dahsyat.